Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Radianta dengan NIM 23610252 dan 23BC1. Video kali ini kita akan membahas mengenai flowchart dan pseudocode. Jadi untuk flowchart itu apa? Flowchart itu adalah diagram alur, di mana diagram alur ini digunakan untuk menggambarkan urutan dari suatu aplikasi itu bekerja. Biasanya ini dibuat terlebih dahulu sebelum memulai pemrograman di masa tertentu, sebelum diketik. Jadi digambar dulu, dibikin flowchartnya dulu atau dalam bentuk pseudocode, baru diketik. Lalu flowchart sendiri itu karena bentuknya diagram, jadi dia punya simbol-simbolnya. Kalau untuk simbol yang ini ada banyak simbol ya, ada 16. Dari flow direction, terus simbol terminator untuk memulai dan mengakhiri, konektor, lalu simbol input dan output, simbol preparation, display, processing, decision, dan sebagainya. Itu ada banyak, tapi yang untuk awal-awal yang akan sering digunakan adalah flow direction untuk menghubungkan antar simbol, lalu terminator untuk memulai dan mengakhiri, ini selalu ada. Lalu processing simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Lalu simbol decision untuk memilih proses, ini biasanya untuk pengkondisian atau percabangan, biasanya bentuknya if else, kita pakai decision. Lalu yang terakhir adalah simbol input output yang sisa ginjal. Ini input output tapi tanpa tergantung jenis peralatannya. Ini adalah contoh flowchart. Ini saya punya 2 contoh flowchart yang sudah saya buat. Ini kalau dibaca alurnya itu dari start dulu ya, dari terminator ini start. Setelah start kita disuruh memasukkan input total belanja. Kita menggunakan simbol sisa ginjal yang tadi itu adalah simbol untuk input atau output. Lalu setelah kita inputkan total belanja, ini kita melakukan pengondisian di decision atau yang belah ketupat, kita simbol decision. Pengkondisian apabila total belanja lebih dari 100.000, maka akan dapat hadiah, jika tidak maka akan langsung selesai tanpa mendapat hadiah. Untuk contoh yang lain adalah ini untuk nilai. Ini adalah diagram flowchart untuk nilai. Dari mulai kita terminator lagi start, dan lalu kita disuruh menginputkan nilai, simbolnya sesuai ya, input tadi, input output. Lalu nilai ini kita kondisikan, kalau lebih dari 90 maka nilainya A, jika yes dan jika true maka nilainya A, grade sama dengan A. Kita ini simpan ke dalam variabel grade sama dengan A. Jika tidak, kita turun ke decision yang else if kedua. Kalau lebih dari sama dengan 70 maka grade-nya B. Lalu jika masih belum lagi sesuai, kita cek lagi di else if selanjutnya. Jika nilai lebih dari sama dengan 50 maka grade-nya C. Jika masih false lagi, kita cek di sini. Jika nilainya lebih dari sama dengan 40 maka grade-nya D. Selain itu, selain dari 4 kondisi tadi, nilainya adalah E. Jadi di bawah 40 itu nanti nilainya D. Setelah ini, mengapa ini kita pakai simbol yang persegi panjang? Karena ini adalah proses yang dilakukan oleh komputer untuk menyimpan value A pada variabel grade. Di variabel grade-nya nanti value-nya A. Setelah dicek ini, kita masuk ke decision untuk pengondisian dari grade. Grade tadi kan udah disimpan, memiliki value masing-masing. Kalau grade-nya value-nya A, atau ini simbol atau grade-nya itu B, atau grade-nya itu C, maka dia akan lulus. Yes, lulus. Ini langsung outputnya adalah lulus.
Jika tidak, maka outputnya tidak lulus dan akan end, jadi selesai di situ. Jadi lulus dan tidak lulus ini sebagai output di command line atau di aplikasi biasanya dia akan mengakhiri. Setelah keluar output ini, maka dia akan berakhir. Lalu untuk tambahan yaitu pseudocode. Apa itu pseudocode? Itu sebenarnya mirip seperti pengetikan secara langsung, tapi seperti dicampur, jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia, bahkan orang secara umum, bahkan yang bukan programmer pun bisa sedikit memahaminya, tapi dengan format yang format seperti kita mengetik langsung di aplikasi untuk pemrogramannya. Ya, contohnya kita mulai deklarasi dulu untuk variabel A dan B itu jenisnya integer. Lalu untuk algoritmanya, A memiliki nilai sekian, B nilainya sekian, lalu pengkondisian if A ditambah B sama dengan sekian, then write A, kalau else write B, lalu NF untuk mengakhiri dari pengkondisian. Oke, yaitu bahasa deskriptif. Bahasa deskriptif ini lebih mudah lagi karena kita hanya menuliskan biasa seperti ngelis biasa urutannya. Di satu ini kita ngerit bilangan ABC, lalu setelah di read kita menjumlahkan ketiga bilangan tersebut, lalu setelah dijumlahkan kita bagi jumlah tersebut dengan 3, lalu tulis hasilnya ini seperti menghitung rata-rata. Jadi untuk ini flowchart dari kode yang tadi kita ini. Jadi di awal tadi kita menginputkan total belanja, kita menginputkan total belanja ini kita inputkan. Dan kita mulai, lalu kita langsung menginputkan. Setelah diinput maka akan pengkondisian di sini total belanja lebih dari 100.000. Jika yes maka akan ada output Anda dapat hadiah. Jika tidak maka langsung ke terima kasih sudah berbelanja atau langsung ke end. Jadi demikian penjelasan mengenai flowchart dan pseudocode dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.